Cara untuk menghindari dehidrasi itu bagaimana kira-kira, Dok? Iya, Biar tidak terjadi, dehidrasi di betul. saat kita berpuasa. Halo Sobat Promkes di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dalam podcast Promkes Bercerita. Di hari ini masih dalam suasana bulan suci Ramadan ya, dan tentunya kita akan berbicara tentang nutrisi yang tepat di bulan suci Ramadan. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber kita yang cantik ya, Dr. Inka Soekarno, spesialis gizi klinik. Apa kabar, Dok? Iya, baik. Iya, puji Tuhan, luar biasa. Dan tadi saya katakan, Dok, kita akan berbicara tentang nutrisi yang tepat ya di bulan suci Ramadan atau di bulan puasa. Iya, jadi boleh kasih gambaran sedikit, Dok, terkait dengan nutrisi yang tepat itu apa sih sebenarnya, Dok? Ya, jadi untuk nutrisi yang tepat itu sendiri Mhm. merupakan nutrisi yang seimbang. Jadi terdiri dari makronutrien dan juga tentunya mikronutrien sehingga dapat terpenuhi untuk kebutuhan nutrisi harian seseorang. Nah, Seperti itu. gitu ya. Terus apa dampak nutrisi, Dok, yang tidak seimbang bagi tubuh kita di saat kita menjalankan bulan atau menjalankan puasa lah? Ya, jadi tentunya ada dampak yang dapat ditimbulkan jika tidak Gitu ya. tercukupi untuk makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien di sini seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak itu merupakan sumber energi utama di dalam tubuh. Nah, jika itu kurang, maka dapat berdampak pada tubuh menjadi lemas, kemudian mudah lelah, dan juga tidak bertenaga. Seperti itu. Bahkan untuk kondisi tertentu dapat menyebabkan sakit. Lalu untuk komponen mikronutrien apabila terdapat kekurangan nih di dalam Mhm. tubuh kita, tentu dapat menyebabkan seperti gusi mudah berdarah Oh atau gitu. sariawan jika kita tidak mengonsumsi seperti vitamin C yang didapatkan dari sayur-sayuran maupun buah-buahan. Gitu Kemudian ya. juga bisa menyebabkan rambut menjadi rontok apabila kita kekurangan mineral Oh seperti gitu, seng, sampai rontok seperti rambut itu. ya, Dok, ya? Iya, betul sekali. Iya. Nah, kemudian jika kita tidak terhidrasi dengan baik nih di Mhm. dalam tubuh, dapat menyebabkan terjadi kondisi sulit konsentrasi atau terjadi kondisi seperti mudah dehidrasi, Mhm. kemudian juga sembelit seperti itu. Oh gitu. Nah kira-kira, makanan yang paling tepat, Dok, Ya. yang disarankan untuk kita buka puasa kemudian kita sahur kira-kira apa itu? Baik, jadi untuk nutrisi pada saat bulan puasa ini yang tepat adalah pada saat kita buka puasa maupun saat kita sahur, tentunya di dalam piring kita terdiri dari makronutrien seperti yang tadi. Jadi nutrisi yang tepat di saat bulan puasa ini pada saat berbuka maupun saat sahur tentunya di dalam piring kita harus terdiri dari tadi makronutrien dan juga mikronutrien. Di dalamnya terdapat karbohidrat, terdapat protein yang terdiri dari lauk pauk, kemudian juga diisi dengan sayur-sayuran dan juga Mhm. buah-buahan tentunya yang sudah dihitung kebutuhan hariannya sehingga tadi dapat terpenuhi untuk kebutuhan nutrisinya. Dan jangan lupa juga untuk mencukupi status cairan seperti minum sekitar 2 liter sehari atau 8 gelas sehari agar tubuh kita tetap terhidrasi seperti itu. Iya, begitu ya, Dok, ya. Cara untuk menghindari dehidrasi itu bagaimana kira-kira, Dok? Iya. Biar tidak terjadi, dehidrasi di Hmm. saat kita berpuasa. Ya, jadi untuk mencegah agar Mhm. tidak terjadi dehidrasi, kita dapat mencukupi kebutuhan harian air mineral kita menggunakan prinsip 2-4-2. Jadi Mhm. pada saat berbuka puasa, kita dapat mengonsumsi 2 gelas air mineral dengan volume yang Iya 250 betul. ml, kemudian setelah tarawih sampai pada saat sahur sekitar 4 gelas air mineral, Mhm. kemudian saat sahur juga bisa kita konsumsi 2 gelas air mineral. Jadi total ada 8. Oh gitu. Jadi uh, tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Terhidrasi dengan Ya, baik dan ya. tentunya juga perlu diperhatikan untuk Mhm. makanan yang pedas, kemudian yang tinggi yang gurih, yang Mhm. tinggi garam, kemudian yang berlemak atau bersantan, itu dapat menyebabkan seseorang menjadi haus. Oh gitu ya, Dok, Heeh. ya? Jadi
tolong itu dihindari dulu selama Iya bulan puasa betul, ini betul. agar tidak mudah haus. Mm-mm. Gitu ya, agar kita bisa menghindari dehidrasi di Iya. dalam tubuh kita ya. Iya dok, ada katanya kalau di saat kita menjalankan bulan puasa, apakah kita bisa berolahraga? Kemudian kira-kira olahraga apa yang tepat untuk kita lakukan? Baik, jadi saat pada bulan puasa kita dapat berolahraga tentunya, Mm-mm. namun dapat dipilih untuk olahraga dengan intensitas ringan dan juga Mm-mm. intensitas sedang. Betul. Jadi yang intensitas berat itu dapat dihindari. Seperti contohnya nih, senam ringan, kemudian jalan cepat, lalu bisa yoga. Nah, itu kan cukup ringan ya, Ringan atau sedang ya, untuk oke. kita lakukan. Dan untuk kapan sih dok bisa kita praktekkan olahraga tersebut? Itu dapat dilakukan sesaat sebelum berbuka puasa, 30 menit sebelumnya, atau sesaat setelah tarawih, dan juga bisa dilakukan setelah sahur, sehingga kita tetap bugar nih untuk aktivitas sehari-hari, Oke. tetap fit. Jadi intinya sebenarnya kita tetap bisa berolahraga ya. Ya, Yang penting olahraga yang ringan lah kira-kira untuk kita lakukan di saat kita menjalankan ibadah puasa ya dok ya. Oke dok. Nah sekarang kan dok kopi itu ya sekarang sedang digandrungi di mana-mana ya. Iya, saya mau tanya dok, apakah kita di saat menjalankan ibadah puasa bisakah kita minum kopi dok? Ya, sebenarnya bisa. Iya. Namun memang kopi itu kan mengandung kafein dan setiap orang itu untuk metabolisme kafein itu berbeda satu dengan yang lain. Dan kualitas tidur juga cukup harus kita perhatikan. Betul. Agar besok bisa bekerja dengan baik. Sehingga untuk konsumsi kopi sendiri dapat dikonsumsi sesaat setelah berbuka puasa atau sebelum taraweh. Jadi ada sekitar jeda waktu sebelum kita tidur untuk konsumsi kopi gitu. Gitu. Dan kopi itu dapat bertahan di tubuh seseorang sekitar 4 sampai 5 jam. Jadi berbeda setiap individu. Dan tadi yang sudah saya katakan tentunya kita harus memperhatikan juga kualitas tidur kita agar tetap prima keesokan harinya. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih dok ya. Yang penting kita bisa mengatur di waktu yang tepat untuk kita mengkonsumsi kopi ya. Oke dok. Terus di saat kita menjalankan juga bulan puasa ini, kira-kira bisa menurunkan berat badan itu dok ya? Ya ini banyak yang ditanya sih sebenarnya ya. Apakah saat puasa ini berat badan dapat turun atau enggak sih dok? Nah tentunya kembali lagi nih saat kita sahur dan juga kita buka puasa, menunya seperti apa? Apabila kita konsumsi makanan yang sehat, kemudian real food, dan juga porsi kecil dan tidak berlebihan, juga tidak mengandung gula yang tinggi atau digoreng, tentunya bisa membantu penurunan berat badan. Dok ada yang bilang begini ya. Kalau kita mau buka puasa itu ada baiknya kita sebelum kita makan yang berat-berat kita konsumsi dulu yang agak manis-manis gitu dok, biar katanya lebih enak gitu atau gimana dok, biar lebih tepat? Ya betul. Jadi saat kita akan berbuka puasa biasanya didahului oleh menu takjil. Nah menu takjil itu dapat dipilih seperti air mineral dan kurma 3 butir misalnya, Gitu. atau pemilihan kolak pisang, tapi untuk kuahnya diganti dengan susu low fat misalnya. Tidak boleh pakai santan lah, begitu Betul kira-kira dok sekali, ya. ya. Dan untuk proporsinya sendiri dapat dihitung 15% untuk menu takjil, kemudian 40% untuk menu buka puasa, selanjutnya untuk nanti setelah taraweh bisa 15% sampai pada sahur yaitu sebanyak 30%. Jadi totalnya 100%. Mungkin demikian untuk proporsi atau komposisinya. Oke. Baik dokter, terima kasih. Luar biasa sekali ya, kita sudah bisa mendapatkan pencerahan terkait dengan nutrisi yang tepat di saat kita menjalankan ibadah puasa ya. Nah kira-kira dokter ada himbauan atau pesan untuk masyarakat di luar sana agar tentunya bisa mereka menjaga stamina di saat menjalankan ibadah puasa, tentunya dengan menjaga nutrisi yang sudah seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, agar di saat menyambut Idul Fitri mereka tetap sehat walafiat. Kira-kira apa dok yang menjadi pesan untuk masyarakat di luar sana?
Baik, jadi pesan dari saya tentunya tetap memperhatikan isi piringku ya. Jadi di Gitu. dalamnya terkandung makronutrien dan juga mikronutrien serta cairan yang cukup sehingga untuk menjalani ibadah suci bulan Ramadan ini dapat terlaksana dengan baik dan tentunya kalau bisa disempatkan berolahraga juga agar tubuh tetap prima dan juga bugar sampai pada hari kemenangan ya, Iya, hari betul. Lebaran, hari H. Demikian yang Oke. bisa saya sampaikan. Oke, dokter, terima kasih sekali ya sudah bisa hadir di studio kami dan sudah boleh memberikan ilmu atau pengetahuan terkait dengan nutrisi di saat menjalankan ibadah puasa. Baik Sobat Promkes di mana saja berada, demikian tadi obrolan kami dengan Dokter Inka yang sudah banyak memberikan ilmu dan informasi kesehatan ya kaitannya dengan nutrisi di bulan puasa. Sekali lagi terima kasih Dokter Inka, jangan bosan-bosan ya, besok-besok kita bisa ngobrol lagi di sini. Oke, terima kasih. Dan demikianlah podcast Promkes Bercerita kita untuk saat ini. Sekali lagi terima kasih Dokter Inka, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang saat ini sudah bersama-sama dengan kami semua Sobat Promkes. Terima kasih dan salam sehat.